Nomor 15. Oh, ini yang 15. Oke. Oke. Suatu perusahaan menghasilkan X produk. Oke, berarti X itu barang ya. Dengan biaya total, nah ini sudah diberikan langsung ya. Jadi nanti bisa jadi kata-kata totalnya itu secara implisit ya diceritakan di soalnya itu nggak langsung dituliskan di situ. Jadi kalian harus paham ini biaya total atau biaya per produk ya gitu ya. Kalau pokoknya pertama temukan X-nya itu tentang apa. Di sini tentang barang. Kemudian ini fungsinya ini adalah sudah biaya total. Oke. Kemudian satuannya adalah juta rupiah. Jika semua produk perusahaan tersebut terjual dengan harga 40 juta untuk setiap produk, nah berarti ini baru satu nih. Ini kayak di contoh. Nah, jadi kemudian nih kata-kata clue-nya ada di mana? Kata-kata maksimum ya, stasionernya ada di mana? Ini petunjuk stasioner. Petunjuk stasionernya nempel di apa? Fungsi laba. Nah, berarti fungsi laba yang boleh diturunkan ya. Fungsi ini yang boleh diturunkan. Jadi jangan sekali-kali kalau kata-kata maksimum nempel di laba, kemudian kalian langsung menurunkan fungsi biaya. Jangan ya. Nggak nyambung nanti. Kalian ketemu maksimumnya nggak di tempat yang ditanya. Gitu. Jadi kita harus buat fungsi labanya dulu. Laba pasti harus dalam X unit ya. Nah, rumusnya apa? Pendapatan total dikurangi biaya total pasti. Rumusnya selalu ini. Nah, pendapatan totalnya berapa? Kalau pendapatan per unit, pendapatan per unit itu nggak ada di soal. Oh, ini langsung ada pendapatan per unit itu adalah 40 juta. Nah, tetapi di persamaan biaya itu jutanya disimpan. Oh, jutanya disimpan gitu. Juta. Nah, gitu. Kita 06-nya itu kita tulis dalam bentuk tulisan gitu. Jadi kita buang ya, diubah. Nah, berarti pendapatan total ya. Pendapatan total kan kita menjualnya adalah seluruh produk ya, X produk nih. Semua produk perusahaan tersebut terjual. Ya udah berarti 40 X gitu. Berarti di sini labanya, persamaan labanya adalah pendapatan total tadi 40 X dikurangi, ya udah biaya totalnya kan sudah ada tuh. 75 plus 2X plus 0,1 X kuadrat. Nah, tinggal dirapikan ya. Min 0,1 X kuadrat plus 40 dikurangi 2 ya. 38. X min 75. Nah, fungsi inilah yang boleh diturunkan, Seng. Ini adalah fungsi laba, karena supaya laba maksimum nih, agar laba maksimum, maka L aksen X harus sama dengan 0. Nah, kita turunkan nih. Berarti 0,1 X kuadrat diturunkan jadinya apa, Seng? Jadi min 0,2 X ditambah 38 sama dengan 0, ya kan? Nah, min 0,2 itu 1/5 ya. Min 1/5 X sama dengan min 38. Ya udah 38 kali 5 berapa? 0 itu belakangnya 40 kan? 9 ya? 190. Oke. Unit nih yang ditanya apa dia? Maka hitunglah laba. Oh, ini baru unit nih. X-nya kan? X produk kan? Nah, berarti X ini kita substitusi ke persamaan laba. Gitu. Jadinya kita masukkan di L 190 sama dengan
Min 1/10 aja ya. 190 kuadrat ditambah 38 kali 190 dikurangi 75. Nah, ini kalau saya biasanya ngitungnya gini. Karena saya tuh suka males pakai kalkulator. Kok suka salah pencet gitu. Nah, perhatikan teman-teman, ini ada 190 kuadrat, ini ada 150. 190-nya keluarin satu aja. Min berarti 190 dibagi 10 ya. Ditambah 38 nih. Min 75 biarin aja di luar sendirian. Nah, ini 190 dibagi 10 kan jadi 19 ya. Berarti 190 dikali 38 kurangi 19 ya 19. Nah, ini 19. 19 kali 19. Nah, kita baru ngitung itu 19 kali 19. 9 kali 9 81 ya. 8. 9 kali 1 9. 1 kali 9 9. 9 tambah 9 18. 18 tambah 8 belakangnya 6 ya. Berapa, sayang? 18 tambah 8. 26 ya? Dan 3 ya. 3 ya? 3, 6, 10 dikurangi 75. Ya udah, ini tinggal ngitung. Belakangnya 5. Ini 3. Ini 5. 3. Nah, ya udah ketemu nih. Tinggal buat satuannya tuh. Satuannya apa? Dalam juta kan? Ya udah, jadi laba maksimum adalah Rp 3535. Nah, tambahin 00. Berarti ini bacanya berapa nih? 3 miliar ya? Nah, benar. 3.535 juta. Gitu, saya paham? Oke, Bu, paham. Oke. Ada lagi. Ini minimum. Bedanya sama nomor 13. Untuk memproduksi X unit barang per hari diperlukan biaya. Nah, ini dia cuma menuliskan biaya doang nih. Ini berarti artinya dia biaya total atau biaya apa nih ya? Nah, baca lagi kalimatnya lengkap. Ulangi lagi kalau kalian bingung. Karena kata-kata totalnya nggak ada ya. Kemudian per unitnya juga nggak ada di soal kan? Iya, dia cuma begini doang, terus rupiah. Nah, untuk memproduksi X unit barang per hari diperlukan biaya. Oke, ini total berarti. Pasti. Oke. Jika barang itu harus diproduksi, maka hitunglah banyak barang yang harus diproduksi per hari agar biaya produksi per unit minimum. Nah, kata-kata stasionernya ini stasioner. Stasioner di mana? Di biaya produksi tapi per unit. Nah, ini kan biaya total. Nah, berarti saya harus mencari biaya per unit dulu. Nah, jadinya apa? Ini dibagi X dulu. X kuadrat. Jadi jeli baca soalnya ya. Plus 3 juta. Nah, baru inilah yang boleh diturunkan. Kenapa? Karena biaya per unit inilah yang ditempelin kata-kata stasioner. Paham, Sam? Kalau di soal nomor 15 tadi, yang ditempeli kata-kata maksimum adalah laba. Maka kita nggak boleh menurunkan fungsi biaya. Oke, paham ya? Yang di situ ya, Remi? Jadi boleh diturunkan kalau apa, Bu? Boleh diturunkan asal dia persamaan tersebut dilekati kata-kata stasioner. Kata-kata max atau kata-kata min. Oke. Jelas ya? Oke, berarti ini biaya per unit itu Biaya turunan dari biaya itu sendiri. Iya, dari biaya per unit. Jangan dari biaya, karena jangan dari biaya total. Karena beda hasilnya, Sam.
Ini ya, kalau kita menurunkan dari ini B aksen biaya per unit agar biaya produksi per unit minimum, maka B inilah yang diturunkan sama dengan 0. Jangan BX-nya yang diturunkan, yang ini BX nih. Kenapa? Biaya dalam X unit gitu ya. Kalau yang ditanya adalah agar biaya produksi mencapai minimum, nah nggak ada kata-kata per unit, maka biaya total lah yang diturunkan. Gitu saya paham ya? Membedakannya. Ketangkap konsepnya? Belum, Bu. Oh, ini. Coba ke nomor 14. Ini saya hapus dulu ya coretannya ya. Bu Helen. Ya apa? Sebelumnya kan Ibu tadi nurunin yang biaya total jadi biaya per unit gitu kan, Bu? Enggak. Oh, enggak? Tidak diturunkan tapi dibagi X. Oh itu dibagi Karena, X ya, Bu? kenapa? Karena dia mintanya adalah biaya produksi per unit. Oh, berarti biaya per unit itu sama dengan biaya X unit dibagi X unit. Nah, begitu ya. Supaya dia jadi per unit. Nah, berarti X pangkat 3 min 2000 X kuadrat plus 3 juta X, ini harus dibagi X dulu nih. Supaya dia menjadi biaya per unit ya. Maka kita punya B. Ini adalah X kuadrat min 2000 X plus 3 juta. Karena X-nya udah dicoret ya, satu ya. Ini hilang satu, ini hilang satu, ini hilang satu. Baru inilah yang boleh diturunkan. Nah, jadinya apa? 2X min 2000 sama dengan 0. Nah, ketemu X-nya 1000. Coba kalau kalian biaya total nih, X pangkat 3 min 2000X. Ini untung nih soal ini alternatif yang satunya nggak ada jawabannya, jadi pasti salah gitu kan. Nah, kalau kalian biaya totalnya diturunkan nih, sama dengan kan 0, kita kan dapat 3X kuadrat min 4000X plus 3 juta nih. Sama dengan 0. Nah, kalian faktorin ini dibagi 3, nggak bisa. Faktorin deh. Gitu. Nah, ini bisa jadi nggak ada nih faktor. Kita cari D-nya deh. B kuadrat min 4AC ya. Kuadrat nih berarti nolnya jadi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Dikurangi 4 kali 3 kali 3 juta. Nah, perhatikan nih, 16 juta dikurangi 9, 36 juta ya kan, pasti D-nya kurang dari 0 ya. Ini definite pasti. Definite artinya nggak bisa difaktorkan, nggak ada X-nya. Ya kan, jadi nggak ada penyelesaian, ya nggak? Begitu. Jadi ini untung nih soal ini, alternatif yang satunya itu nggak ada penyelesaian. Bisa jadi nanti di soal kita dua-duanya ada alternatif penyelesaian. Nah, kalian harus paham betul tadi clue-nya adalah kata-kata stasionernya itu nempel di persamaan apa gitu. Baca yang teliti, jangan sampai ada yang tertinggal. Nah, kalau nomor 14 coba kita bandingkan lagi. Nomor 14 kata-kata stasionernya di mana kata-kata minimum nih di sini? Di biaya proyek. Nah, biaya proyek X-nya apa nih? X hari. Biaya proyek nggak ada kata-kata per hari. Oke, berarti persamaan di sini apa? Dia masih bilang apa nih? Dengan biaya proyek per hari. Oh, berarti ini harus dikali X dulu ya, supaya dia menjadi biaya proyek X hari. Baru dia yang diturunkan. Apakah jelas? Semoga jadi tambah paham.
Pokoknya pertama temukan kata-kata max, min ada di mana. Semi, bagaimana Semi? Jadi kalau yang nomor 14 itu Dikali kayak, X dulu. oh yang ini malah justru dikali X ya? Karena masih ini, X-nya dalam hari. Terus dia bilang, ini adalah persamaan biaya proyek per hari. Oh, masih 1 hari nih. Padahal kita mau cari dalam X hari kan. Gitu. Nangkep ya? Mulai nangkep ya? Oke Bu, berarti habis setelah dikali X baru itu bisa diturunkan. Gitu ya? Kalau nomor 13 kebalikannya, karena yang ditanya adalah siapa yang mau diminimumkan biaya proyek per harinya. Oh, berarti persamaan biaya total yang di soal di atas saya harus bagi X dulu nih supaya dia menjadi biaya per hari baru boleh diturunin. Oke ya, paham ya? Oke Bu, paham. Oke. Tapi nanti lihat juga ya, siapa tahu ada langsung biaya total, kemudian langsung biaya total yang mau diminimumkan gitu. Jadi jangan selalu dibagi X atau dikali X gitu ya. Oke. Dipahami per kata di soalnya. Oke. Oke Bu, terima kasih. Oke ya. Apakah ada lagi pertanyaan yang masih berkaitan dengan soal yang ditanyakan Semi? Silakan teman-teman. Sudah jelas ya, nangkep clue-nya ya. Oke, kalau sudah jelas, Semi masih mau tanya lagi atau sudah? Sudah, terima kasih. Sama. Silakan teman-teman, ada lagi? Siapa lagi yang mau bertanya? Silakan di-share-kan soalnya. Nomor 10. Sebuah benda bergerak dengan percepatan. Nah, ini teman-teman ya, kalian harus ingat apa? Jarak itu adalah st. Saya kasih lambang ya. Kemudian ini diturunkan, jadilah kecepatan ya. Kecepatan itu adalah S aksen T. Nah, dia adalah PT gitu ya. Kemudian ini diturunkan lagi, dia menjadi percepatan. Nah, berarti dia lambangnya AT ya. Nah, ini adalah S double aksen dari T atau PT, V aksen T. Gitu ya. Jadi tingkatan tertinggi itu adalah jarak tempuh benda itu ST. Kemudian kalau ST diturunkan sekali, dia menjadi kecepatan. Kecepatan diturunkan sekali lagi, dia menjadi percepatan. Jadi percepatan itu merupakan turunan kedua dari jarak gitu ya. Dipahami di sini. Kemudian nih, sebuah benda bergerak dengan percepatan pada setiap saat T ditentukan oleh, nah ini persamaannya, meter per detik kuadrat nih. Maka dia per detiknya kuadrat. Kenapa? Karena turunannya turunan 2 kali ya. Turunan 2 kali, Bu. Turunan 2 kali. Kenapa jadi per detik kuadrat ya? Belum nangkep juga nih. Nah, kalian ingat nih. Turunan itu adalah nilai limit dari kecepatan rata-rata ya. Nah, kecepatan rata-rata kan per delta T, ya nggak? Jadi per delta T 2 kali nih. Gitu. Jadi munculnya adalah T per T kuadrat. Gitu. Jika kecepatan pada saat T sama dengan 0 adalah 1/6 meter per second, dan posisi pada saat T sama dengan 0 adalah 6 meter, maka hitunglah jarak tempuh benda tersebut dalam waktu 4 detik. Oh, ini soalnya terbalik teman-teman. Jadi, gini, kalian punya AT, itu adalah 5 min T. Kemudian kalian mau cari PT. Nah, berarti fungsi apa nih kalau kita turunkan ketemunya 5 min T? Ya udah, ini 5T ya, teman-teman ya. Kemudian supaya
supaya diturunkan menjadi turunannya itu adalah min T. Berarti di sini min, ya nggak? Pasti dia T kuadrat. Kemudian angka di sini berapa nih? Ini kalau diturunkan kan nih, min T kuadrat, kalau diturunkan jadinya adalah min 2T, ya nggak? Nah, supaya 2-nya itu berubah menjadi 1, 2 harus dikali berapa ya supaya jadi 1 gitu kan? Oh, berarti harus dikali setengah. Oh, berarti di sini setengah. Nah, begitu. Andre, apakah paham maksudnya? Ya. Kemudian, nah teman-teman, ini kan pasti ada konstanta nih. Kalau diturunkan 0 di atasnya. Jadi di fungsi PT itu pasti ada konstanta. Pertama nih ya, kita kasih indeks 1 deh. Nah, inilah kecepatan pada saat T-nya 0 itu adalah, nah ini untuk mencari C-nya itu, Audrey, konstantanya, paham ya? Jadi kita masukkan nih, kalau T-nya 0, berarti PT-nya itu 1/6 nih. Berarti ini 0, min 0 ya, karena T-nya 0. Plus C1, oh C1-nya adalah 1/6. Kita dapat nih, fungsi V T-nya adalah 5T min 1/2 T kuadrat ditambah 1/6. Nah, habis itu ini dapat fungsi kecepatannya. Kemudian lagi, posisi pada saat T-nya 0 adalah 6 meter. Nah, posisi itu jarak. Jaraknya ya. Nah, ini kita berarti, oh, berarti fungsi apa ya? Jika diturunkan ketemunya 5T. Nah, caranya kayak tadi tuh. Ini pasti T kuadrat nih. Nah, tapi kan dia mintanya 5 ya. 5. Salah. Berarti bagaimana? Ini kalau kuadrat tuh diturunin jadi 2T. Ini ya. T kuadrat itu kalau diturunkan kan jadi 2T tuh. Ya nggak? Nah, 2 itu supaya menjadi 5. 2 kali berapa ya? Jadinya 5. Oh, berarti X-nya 5/2 ya. Oh, berarti di sini 5/2. Nah, coba kita turunkan. 2 turun ke sini kan jadinya 5/2 kali 2 T pangkat 1 ya. Jadinya 2-nya coret kan? Jadi ketemu 5T tuh. Nah, kemudian min. Yang ini nih. Kalau T-nya pangkat 2 berarti dia dari min T pangkat 3 ya. Nah, kalau ini kita turunkan dia menjadi min 3T pangkat 2. Nah, berarti min 3 itu 3 harus dikali berapa ya supaya menjadi setengah ya. Nah, berarti X-nya adalah 3/2 ya. Audrey benar kok. Di sini ya tempatnya ya. Ini tempat kita. Waduh, ini 3/2 ya, diingat ya. 3/2. 3/2. 3/2 T pangkat 3 ya, Adre ya. Kemudian plus yang ini gampang sendiri nih, tinggal nambahin T aja. Nah, ada C yang kedua. Adre, coba nih kita turunkan lagi nih. 2 kali 5/2 jadi 5T. Benar. Ini jadi, kok salah, Adre? Yang tengah, coba ya, kita hitung lagi. Kok ketemunya turunannya jadi harusnya apa tadi? 3X, oh 1/6 ya. Kan setengah ya. Jadinya 1/6. Oke, ini salah. Nah, salah. Dia jadi 1/6. 1/6. Nah, coba 1/6. 3 dikali 1/6 setengah ya. Benar. Yang ini 1/6. Oke. Nah, sekarang yang ini, data yang ini kita pakai posisi pada saat T-nya 0, dia sudah dapat jarak tempuh itu 6 meter. Ya udah, berarti ini 6 ya. Sama dengan 0 dikurangi 0 ditambah 0. C yang kedua, oh berarti C kedua 6. Apakah jelas? Nah, jadi berarti ketemu S-nya ya. S persamaan ST-nya adalah 5/2 T kuadrat min 1/6 T pangkat 3 plus 1/6 T
plus 6. Nah, kemudian ditanya apa? Hitung jarak tempuh benda tersebut dalam waktu 4 detik. Ya udah, T-nya masih 4. Gitu ya, Audrey? Paham? Kita balik gitu. Makasih, Bu. Ya. Ada lagi, teman-teman? Jadi nanti kalau dibolak-balik kalian ngerti logikanya ya, pokoknya. Jadi kalau bisa jadi nanti yang diketahui di hasil turunannya. Bisa jadi kalau ditanya turunannya mah gampang gitu ya. Karena prosesnya yang kita ikuti sama. Jadi seperti jalan itu kadang ada saatnya buat narik ulang ke oh ini diketahui sudah jawabannya nih. Oh berarti soalnya apa ya kan gitu. Silakan, apakah ada lagi pertanyaan? Nomor 9, Bu. Soal nomor 9. Oke, ini mirip kayak nomor 8. Nomor 9. Sebuah segitiga dengan titik sudut 0, oke. Nah, ini kayak gini. Kita gambar. Segitiganya 0,0 di sini, ini titik O. Kemudian 5 berarti ke sini. 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Ini titik A, ini 5 ya. Ini 2, ini titik C. Oke. Nah, sebuah segitiga, sebuah persegi panjang dibuat di dalam segitiga tersebut dengan salah satu sudutnya pada garis AB. Oke, kita gambar segi empatnya. Persegi panjangnya ya. Nah, ini perkiraan kita kayak gini. Nah, ini adalah salah satu titiknya. Ini X, Y deh. Nah, berarti ukuran panjangnya di sini panjangnya persegi panjang kita adalah seukuran apa nih, Audrey? Apa? Ini sejauh apa nih? Apa ya? Kan kita mau cari luasnya ya, nih kan? Hitunglah luas. Nah, yang kata-kata stasionernya di mana? Maksimumnya di luas. Berarti kita mau menghitung nih luas persegi panjang ya. Persegi panjang kita adalah panjang kali tinggi ya. Kita anggap ini tingginya. Panjang kali tinggi. Nah, ini yang akan kita turunkan nih persamaan luasnya. Nah, berarti kita harus tahu cari panjang sama tingginya dulu. Panjangnya kira-kira sejauh apa nih, Audrey, menurutmu? P-nya itu sama dengan berapa nih? 5 kurang X gitu, Bu. 5 kurang X. Bukan. 5-nya di sini, Audrey. Ini X aja nih. Ya kan? P-nya sama dengan X. Oke? Audrey? Oke. Kemudian ini tingginya sama dengan apa nih? Tingginya persegi panjang kita sama dengan apa, Audrey? Y, Bu. Y, oke. Nah, berarti luas persegi panjang kita adalah P kali T itu adalah X kali Y. Nah, kan Bu, variabelnya masih 2. Gimana cara menurunkannya? Nah, berarti Y-nya harus dinyatakan dalam X, Audrey. Caranya gimana? Nah, ini ingat lagi, waktu di program linier, kalian cari persamaan garis. Rumusnya apa? Ingat? Mencari persamaan garis lurus. Ingat waktu di program linier tuh,
Oh, kalau ini A, ini B, berarti AX plus BY sama dengan A kali B. Ingat? Oke, berarti ini persamaan garisnya apa, Andre? 2x tambah 5y sama dengan 10. 2x tambah 5y sama dengan 10. Nah, nyatakan dalam y sama dengan, Audrey. Jadi, 5y sama dengan 10 min 2x ya. Jadi, y sama dengan 2 min 2/5 ya. X. Nah, ini enggak kelihatan. Ini angka 2/5. X. Nah, ini yang kita substitusikan ke sini. Jadi, kita dapat luas dalam X. X dikali 2 min 2/5X. Nah, jadinya adalah 2X min 2/5X kuadrat. Inilah yang boleh diturunkan, Audrey. Oke? Agar luas persegi panjang maksimum, maka L aksen X sama dengan 0. Nah, turunkan jadi 2 min 4/5 ya. 4/5X sama dengan 0. Berapa, deh? 4/5X sama dengan 2 ya. Jadi X sama dengan 2/5. Benar? 5/2 ya. Salah saya kebalik. 5/2 kebalik. 5/2. Nah, X-nya dapat. Nah, baru tinggal Y-nya cari. Y sama dengan 2 dikurangi 2/5 kali 5/2 kurangi 1. 1 deh. Nah, ya udah ketemu tuh. Luas maksimum sama dengan 5/2 kali 1. Ya udah 5/2. Satuan luas. Apakah jelas, Audrey? Jelas, Bu. Makasih, Bu. Oke, berarti harus ingat lagi nih ya. Nih, apa? Kalau nomor 8 kalian harus ingat parabola, ya kan? Kalau nanti hanya diberikan detik-detik, berarti kalian ingat rumus persamaan garis lurus. Begitu. Ada lagi? Silakan kalau ada lagi pertanyaan. Belum muncul lagi. Belum kelihatan belum, Bu? Belum muncul. Bentar, Bu. Saya ulang lagi.
Oke, muncul. Yang nomor 17, Bu. Nomor 17. Oke. Sebuah tempat air terbuat dari plat baja yang berbentuk separuh tabung tanpa tutup. Perhatikan gambar ini ya. Bentar, saya kok mulai. Oke. Volume yang dapat ditampung adalah 125 pi, satuan volume. Agar bahan pembuatan sehemat mungkin, maka hanya harus berapa? Nah, kata-kata stasionernya di kata-kata mana? Sehemat mungkin. Ini minimum. Gitu ya. Ini adalah stasioner. Nah, berarti siapa nih? Bahan pembuatan. Nah, bahan pembuatan itu tentang apa sih? Luas permukaan ya. Nah, berarti kita harus mencari persamaan luas permukaan dulu, baru nanti itulah yang bisa diturunkan. Gitu, Sevi ya. Nangkep ya maksud awalnya ya. Nangkep, Bu. Oke. Nah, berarti ini kan tentang tabung ya, silinder ya. Ini tapi dibagi dua tuh. Separuh ya, cuma separuh doang. Oke, berarti kita ke volume dulu yang diketahui ya, volume dulu. Volumenya itu rumusnya apa? Setengah ya, Sevi ya. Karena dia cuma separuh. Oke, setengah dari apa rumusnya? I R kuadrat kali H ya. Ini apa yang dikasih kurung ya? Ini berarti 125 kali 2 ya. Sama dengan pi. Siapa yang dia mintanya H-nya berapa? R kuadrat H. Nah, berarti kemudian persamaan yang kedua adalah tentang ini pasti dalam H sama dengan ya teman-teman ya. H sama dengan berarti 125 kali 2 dulu berapa? Berapa sesi? Dua 250 ya. Per PR kuadrat ya. Kemudian luas permukaan. Permukaan itu ini sama ini itu jadi satu lingkaran ya. Berarti luas lingkaran itu PR kuadrat ya. Kali deh. Kemudian setengah selimut tabung ya. Setengah selimut tabung. Selimut tabung itu adalah 2 PR kali H. Nah, gitu ya. Kemudian hanya ini substitusi ke sana, gitu, tapi terus diturunkan. Bisa ya, lanjutin ya. Oke, ini substitusi ke sana, baru nanti di stasioner turun. Nanti ketemu R-nya dulu ya. Dapat R dulu, habis itu baru masukkan ke sana ketemu H. Oke? Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke. Nah, nanti bisa jadi jangan stop dulu, Sevi. Nah, ini karena dia berkaitan dengan plat baja nih, bisa jadi nanti kalau harga per meternya plat bajanya berapa. Nah, ada nanti bisa jadi disambungkan ke harga belinya ya. Jadi meminimumkan pengeluaran gitu. Misalnya dia mau membuat seperti ini, kemudian dia harus beli dulu lembaran plat bajanya gitu. Per meternya harganya berapa per meter perseginya ya. Gitu. Jadi nanti kalian harus paham menyambung-nyambungkan ini tentang apanya, bagian apanya. Oke? Sevi? Masih ada lagi? Oke, Bu. Udah, Bu. Sejauh ini baru itu. Oke. Ya. Oke, teman-teman, yuk. Yang lainnya? Silahkan. Yang nanya nomor 8 ya. Nomor 8. Oke.
garis K tegak lurus dengan garis K itu tegak lurus sama garis ini. Kita cari gradiennya. Ini anggap ini garis G ya. MG-nya berapa nih? Gradiennya berapa? Min B per A ya, Bu? Min A per B. Oh, ya. Berarti min sepertiga. Min sepertiga. Oke, diingat ya, jangan kembali. Bikin catatan. Oke, biar enggak kebalik-balik nih, karena saya pernah kebalik nih. Bisa jadi nanti kamu awalannya akan salahnya di sini. Jadi mending bikin catatan kecil ya. Oke, supaya nanti nggak nyasar lagi. Nah, berarti garis K itu kan dia tegak lurus sama garis G dan menyinggung kurva. Oh, berarti ini adalah MGS. Garis K itu adalah garis singgung. GS gitu ya. Oke. Nah, berarti setelah dapat ini berarti kita dapat MGS-nya dong. MGS itu sama dengan M garis K ya. Berapa jadinya? Kalau tegak lurus, berarti catatannya apa? Tegak lurus itu artinya apa? Min 1 ya, Bu, kalau tahu. Perkaliannya. Berarti MG dikali MK itu adalah min 1. Nah, berarti MK berapa? Berarti MK min 1 per M. Jadinya min MG. Kan min 1 dibagi min sepertiga kan? Berapa? 3 jadi. Ya, 3. Nah, kemudian kurva ini kita turunkan. Ya kan? Jadi adalah F aksen X gitu kan? 2X min 1. Nah, MGS itu adalah F aksen X1. Oke. Berarti ini kita masukkan nih ke sana. Kita kan udah dapat MGS itu sama dengan MK, yaitu 3 kan. Masukkan nih. Berarti sama dengan 2X1 min 1. Oke. Jelas prosesnya? Pada turunannya ini F aksen ini, X-nya kita ganti X1 aja, nanti dia jadi sama dengan MGS gitu. Dari sini kita dapat X1-nya, jadinya adalah 2X1 sama dengan 4 ya. Dapat X1-nya 2. Nah, dapat nih titik singgungnya, berarti kita tinggal Y1 ya. Substitusi ke kurva aslinya, gitu ya. Jadinya apa? 4 min 2 plan 6. Jadinya berapa, Pak? Jadinya min 4 ya. Min 4. Oke, berarti titik singgung. Titik singgungnya adalah 2,4. Nah, dia bilang apa? Ordinat titik singgung garis K pada kurva tersebut adalah ordinat. Ordinat itu yang mana? Sam? X apa Y? Y ya, Bu? Y. Kalau X apa? Ivan? Kok Ivan? Sam? Absen atau apa ya, Bu? Absis. Oh, absis. Oke, jangan tiru ya. Ini absis. Ini ordinat. Nah, begitu. Oke. Oke, Bu. Terima kasih. Oke, ya. Ada lagi, silakan. Yang mana, Audrey? Yang nomor 11. Nomor 11. Jika X1 dan X2 adalah karakter. Nah, ini di latihan soal di modul ada
1 pangkat 2 ya. Ini pangkat 3. Kita ingat aja nih kalau pangkat 3 berarti di polinom kemarin ya. Ada kita mengingat lagi di polinom kemarin apa ya kira-kira ya. Kita jabarin aja kalau lupa. X1 ditambah X2 kalau pangkat 3 jadinya apa aja? X1 pangkat 3 ya kan? Plus 3 X1 kuadrat X2 ya. Ditambah 3 X1 X2 kuadrat ditambah X2 pangkat 3. Nah, 1 3 3 1 ya. X1-nya dari pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1 enggak ada. Kemudian X2-nya dari enggak ada, kemudian pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3 gitu ya. Ingat ya binom Newton ya. Oke. Nah, kemudian kita mau cari ini. Berarti yang ini difaktorkan terus pindah ruas ya. 3x1 x2 dalam kurung ini x1 udah keluar 1 berarti di dalam masih 1 ditambah ini x2-nya nih. Nah, ini pindah ruas ya. Jadi kita dapat nih x1 pangkat 3 ditambah x2 pangkat 3 itu rumusnya adalah x1 ditambah x2 pangkat 3 dikurangi 3 kali x1 kali x2 dikali x1 tambah x2. Begitu. Nah, kemudian dia kan bilang X1, X2 itu adalah akar-akar persamaan kuadrat ini. Kita cari X1 tambah X2-nya, itu adalah NB per A ya. Berarti apa nih? K, ya kan? Kemudian perkaliannya adalah C per A. C per A, oh 3K. Ya udah, terus ini masukkan ke sana, Adri. Jadinya adalah K pangkat 3 min 3 kali 3K ya, kali K. Nah, dapat. Ini anggap Z aja deh, biar gampang ya. Z itu adalah K pangkat 3 min 9K kuadrat. Nah, kan dia bilang siapa yang minimum? Nilai ini loh, ya kan? Oh, berarti agar nilai Z minimum, kita kasih lambang aja biar nyebutinnya gampang gitu ya, Adri ya. Tapi enggak diganti juga nggak apa-apa, tetap agar nilai X1 pangkat 3 tambah X2 pangkat 3 itu minimum, maka ya udah Z absen sama dengan 0 gitu kan. Bisa ya, lanjutin, Adri? Oh, sebentar. Ini kan ada 2 nilai kan nih. Kita lanjutin dulu. 3K kuadrat min 18K sama dengan 0. Nah, ini dibagi 3K faktorin ya. Berarti K min 6 ya. Sama dengan 0. Kita dapat K-nya adalah 0 sama K sama dengan 6. Ada dua-duanya nih, Andre. Nah, harus dicari dulu nih, siapa yang paling minimum. Pakai garis bilangan ya. Oke. Jadi, kita pakai ini 1 nih. 1 substitusi keturunan nih ya, ke sini. Z aksen. 1, ini nilai K ya. 3 dikurangi, oh ini min. Plus, ini plus. Plus itu naik, turun, naik. Oh, minimum di sini. Karena dia mintanya minimum ya. Yang ini jawabannya. Gitu, Andre? Paham caranya? Jadi kalau nanti dapat 2 nilai, jangan langsung, oh yang kecil aja nih, pasti minimum belum tentu. Kita lihat ke garis bilangan, pokoknya kalau dia di puncak bukit, pasti dia pembuat maksimum. Tapi kalau di lembah, pasti dia pembuat minimum. Tandanya dia puncak bukit apa? Kalau gradiennya habis plus kemudian min, pasti dia pembuat maksimum. Tapi kalau habis min kemudian plus, oh dia terjadi lembah di situ, berarti dia pembuat minimum. Jelas ya? Oke. Makasih, Bu. Ya. Ada lagi? Silahkan. Supaya tambah paham, tambah jelas, semakin banyak yang terjawab.
Saya masih. Nomor 13. Oke. Memiliki titik maksimum dan titik minimum, maka nilai oke. Nah. Berarti maksimum titik minimum itu berkaitan dengan stasioner ya. Berarti kita cari aksennya dulu. Di aksennya apa, Tom? Turunkan. 6x pangkat 2. Terus? Min 18x Terus? plus 12. 12. Oke, stasioner syarat stasioner apa? Jika Iya, aksen sama dengan aksen sama dengan 0. Oke ya. Berarti 6x kuadrat min 18x plus 12 sama dengan 0. Bagi 6 bisa nggak? Bisa ya? bisa. Oke, x kuadrat min 3x plus 2. Faktorin, Tom. 2. 1 ya? Iya kan? Min ya? Oke, dapat x-nya 2 sama x sama dengan 1. Nih. Substitusi aja ke fungsi aslinya. Nah, ini kan dia mintanya nih maksimum di 1,15. Oh, x-nya yang 1 nih. Masukkan aja ke sana tuh. 1,15 ya, y-nya ya. Berarti 2 min 9 plus 12 plus K. Kita dapat K-nya dulu. Nah, jadinya berapa nih, Tom? K-nya? Ini kan 3 ya. 10 ya K-nya ya, Tom? Iya, Bu. Oke, nah berarti persamaan kita adalah 2x pangkat 3 min 9x kuadrat plus 12x plus 10. Nah, sekarang kita masukkan kalau x-nya 2 nih. Ini adalah A, B-nya. A-nya 2 ya. Berarti Y-nya adalah 2 kali 8 min 9 kali 4 ya. Plus 24 tambah 10. Berapa tuh? 16 kurangi 36 tambah 34 ya. Ini coret 2 ya. Jadinya 14 ya. Berarti A ditambah B itu 2 ditambah 14 Tom. Jadinya 16 ya. Nah, ini jangan keliru ya tuh. Kalau kalian langsung pilih tuh modelnya Bu Helen tuh kayak gitu. Jadi baca yang teliti. Jangan langsung, oh ini ketemu biasanya kan gitu ya. Oh enakan ngitung nih. Oh 14. Oke 14. Nah, hati-hati. Salah dalam memilih. Ya salah. Oke Tom, paham ya? Paham, Bu. Jelas, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Ya. Bu, ini kalau syarat stasioner yang minimum sama maksimum itu sama-sama di akses Sama. dengan 0. Sama, Sevi. Jadi, kok Sevi? Salah orang. Audrey. Jadi, max min itu adalah gini. Kenapa ini maksimum, Audrey? 1,15 kenapa dia maksimum? Karena kalau kita ini kita bandingkan dari nilainya aja nih. Nilainya 15 sama 14. Dia lebih tinggi 15 dong gitu kan. Ya udah dia lebih tinggi. Atau ya lebih gampangnya pakai gambar garis bilangan sih Adri. Ini 1, ini 2 ya. 0 di sini 0, masukkan keturunannya. 0, 0, 0, 12 plus min plus. Oh, udah ini naik, turun naik. Ini pasti pembuat max. Ya kan? Ini pembuat min. Gitu. Ya, Adri ya? Ya, oke. Cara mengerjakannya max min itu selalu sama gitu karena mereka di satu tempat gitu pengerjaan. Oke, ada lagi? Ya, Tom, boleh di stop. Oke. Ada lagi? Cukup ya, teman-teman ya? Oke. IPA 4.